Teman-teman, Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan 13 menjadi saat teduh kita pagi ini. Kita dapat mengharapkan hal-hal yang besar dari Tuhan, dan oleh karena itu kita juga harus mengusahakan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Nah, saya baru saja mengutip perkataan dari William Carey. Tuhan membuat perjanjian dengan umatnya untuk memberkati hidup mereka, dan Tuhan memulainya dengan sebuah ketentuan. Umat Israel tidak boleh menyembah berhala dalam bentuk apapun dan harus memelihara ibadah hanya kepada Tuhan saja. Ya, Yahweh harus disembah sebagai satu-satunya Tuhan, bukan salah satu dari Tuhan. Sistem perjanjian Tuhan ini mengandung unsur-unsur perjanjian yang berlaku umum pada masa itu sebagai sebuah perjanjian. Ini bukanlah perjanjian dari dua pihak yang setara, ini adalah perjanjian Tuhan dengan manusia yang berdosa. Jadi, apa yang diperjanjikan ini tidak hanya sebuah hukum, tetapi juga sebuah kasih karunia. Tuhan yang menetapkan perjanjian menyatakan haknya untuk memberikan syarat-syarat perjanjian, dan itu dinyatakan di ayat-ayat awal. Ayat 1 dan 2 berkata, "Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan." Israel harus memiliki pengenalan yang pasti tentang Tuhannya. Umat yang mengenal betul Tuhannya tidak akan pernah mengabaikan hari Sabat. Hari Sabat bukan cuma hari untuk kita berhenti dari pekerjaan kita. Hari Sabat juga bahkan bukan hanya sebuah hari untuk kita beribadah kepada Tuhan, tetapi sebuah hari untuk kita membangun persekutuan, relationship dengan Tuhan. Hari Sabat adalah paket komplit untuk manusia bersekutu dengan Tuhan, dan itu sangat bergantung kepada pengenalan kita akan Tuhan. Nah, itu sebabnya penghormatan akan hari Sabat sangat bergantung kepada ada tidaknya berhala di dalam hidup Israel. Di zaman kita sekarang ini, berhala dari sebuah batu atau patung kayu tak lagi disembah. Rasionalitas modern membuat kebanyakan orang tak lagi mempercayai mitologi patung sebagai pembawa keberkahan hidup. Jangankan patung, Tuhan saja tidak sepenuh hati dipercayai. Tetapi manusia modern bukan tak lagi memiliki berhala. Sebagian kecil mungkin masih pergi ke dukun dan memakai jimat-jimat sebagai pembawa keberuntungan. Tetapi manusia modern justru memiliki banyak berhala. Berhala sekarang berbentuk kekayaan, kesuksesan, karir yang cemerlang, atau popularitas, dan simbol-simbol sukses seperti rumah mewah, mobil mewah, dan atribut-atribut mewah lainnya sudah menjadi semacam berhala. Pemberhalaan materialisme seperti ini membuat umat tak lagi mengenal Tuhan, dan Sabat disyukuri sebagai kesempatan untuk bersenang-senang, untuk berwisata, atau kesempatan berkumpul dengan keluarga yang tak bisa dilakukan di hari-hari biasa. Jika ada yang mengaitkan dengan Tuhan, maka kekayaan atau sukses duniawi dijadikan sebagai bukti bahwa Tuhan memberkati, sehingga kekayaan dikejar dan diusahakan dengan segala cara, lalu kemudian label diberkati Tuhan akan dengan mudah dimiliki. Tuhan sejati tidak dikenal, dan Sabat tidak ada di tempat yang paling dihormati di dalam hati. Perjanjian Tuhan ini tetap relevan untuk zaman kita sekarang. Dalam ayat 3 sampai dengan 23, Tuhan menjanjikan kemakmuran jika kita memegang teguh perjanjian Tuhan. Tuhan menjanjikan hujan berkat, kemenangan atas semua musuh, dan kehadiran Tuhan yang membuat hidup kita merasa damai, tentram, sejahtera di muka bumi ini. Jika kita membuat klasifikasi dari berkat Tuhan ini, maka berkat Tuhan ini meliputi
ketahanan pangan, keamanan sosial, keamanan politik dan militer, dan keamanan rohani. Teman-teman bisa membaca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menjanjikan 4 berkat ini. Tetapi yang perlu kita cermati adalah klausa pembuka ayat 3, jikalau. Jikalau kamu hidup menuruti ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, nah itulah syarat dan syarat itu cukup. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada yang mampu memenuhi syarat ini? Hidup terus-menerus secara konsisten, taat kepada ketetapan Tuhan? Jawabannya adalah Israel tidak dapat. Sejarah membuktikan bahwa seringkali Israel melupakan Tuhan, lalu kemudian musibah menimpa mereka. Nah, bagaimana dengan kita sekarang, umat perjanjian baru? Kita juga tidak dapat secara konsisten terus-menerus hidup di dalam ketaatan tanpa dosa. Tuhan berfirman bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita menerima anugerah yang indah, Tuhan Yesus menebus dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Maka seperti diungkapkan Tuhan di Imamat pasal 26 ayat 13, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Maka kepada kita umat perjanjian baru, Tuhan berfirman, akulah Tuhan Allahmu yang menebus hukuman dosamu, supaya kamu tidak hidup di dalam dosa. Maka sekarang kamu adalah anak-anak Allah. Berjalanlah dalam hidup yang baru. Nah, teman-teman, keselamatan di dalam Kristus dan hidup baru adalah berkat yang jauh lebih besar daripada sekedar hujan berkat yang dijanjikan Tuhan untuk Israel. Tuhan, si pemberi hujan berkat itu, telah memberikan dirinya untuk kita. Ya, berkat orang percaya di perjanjian baru melebihi segala berkat dunia. Syukurilah, karena Tuhan adalah berkat yang terbesar untuk kita. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.